merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami semua siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami juga Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami semua boleh menangkap dan mengerti isi firman, maksud firman-Mu dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom saudara kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan si jahat menyesatkan. Si jahat menyesatkan. Maksudnya siapa si jahat itu? Tentu musuh kita bersama, yaitu si iblis ya. Kita sebagai orang percaya memang masih punya musuh, dan musuh kita bukan manusia, musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi si jahat
ya, itu musuh kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 juga mengingatkan kepada kita agar kita berwaspada, berjaga-jaga terhadap musuh yang seperti ini ya. 1 Petrus 5 ayat 8 menuliskan, kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu, musuhmu, si iblis, si jahat, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa arti ditelan di sini? Bukan dikerkahnya, tapi ditelannya. Artinya lebih mengarah kepada disesatkannya supaya jatuh bersama-sama dengan dia. Si jahat itu tidak suka kalau kita selalu mendekat pada Tuhan, tidak suka bila kita selalu menghampiri Tuhan. Tapi ia tidak bisa mencegahnya, ya. Tapi ia bisa membuat sesuatu agar tujuan kita gagal, antara lain lewat godaannya, lewat cobaannya, lewat penyesatan dari berbagai banyak cara yang digunakan untuk kita menjauh daripada Tuhan, walaupun tanpa kita sadari. Sayangnya orang percaya ada juga yang kayaknya demen dengan yang ini ya, karena kelihatannya menyenangkan secara daging ya. Tidak sedikit loh orang percaya yang mudah terpikat kepada pertama ajaran-ajaran yang aneh-aneh, yang lain dari yang lain. Dunia kan mengatakan juga, katanya kalau kita mau digemari orang, kita perlu tampil beda, yang disebut juga dengan differentiation. Jadi perlu beda, wah, lain dari yang lain. Tapi kalau kita ajaran kita lain dari yang lain dan sesuai firman Tuhan, tidak menyesuaikan dengan firman Tuhan yang asli, berarti kita sudah mulai menyimpang dari apa yang Tuhan ajarkan ya. Tapi banyak yang suka ini. Kalau bosen lah gitu-gitu aja, saya minta yang lain lah. Waduh. Misalnya nanti pada tahun 2024 Petro, Gareng, Bagong, Semar bangkit kembali, menjelma kembali. Waduh. Lain dari yang lain. Wah, digemari orang banyak misalnya ya. Atau kemudian menyukai ajaran yang berbau mistik, nampaknya ajaib dan lain sebagainya ya, misalnya. Kenapa demikian? Karena dulu sebelum jadi orang percaya, memang banyak orang percaya itu dulunya adalah dari penganut mistik ya ini ya. Jadi itu mereka merasa kembali pada masa lalunya yang dianggapnya cukup menyenangkan. Kalau itu yang berbau mistik itu menyenangkan bagi dia, sehingga disukainya, dicari-carinya, dikejar-kejarnya sampai kemana-mana. Nah ini ada lagi juga orang yang menyukai ajaran yang mengandalkan, mendasarkan hanya kepada logika manusia semata-mata. Padahal Alkitab mengatakan bagi Tuhan ada barang mustahil ya. Tapi hanya mengandalkan logika manusia semata. Jadi kalau tidak bisa secara manusia, ya tidak mungkin lah itu, bohong lah itu. Ya ini katanya begitu ya. Padahal kan Tuhan jauh melampaui logika manusia. Atau lebih menyukai ajaran-ajaran yang menjanjikan kesuksesan belaka. Orang mengatakan ini disebut sebagai teologi sukses. Atau dikatakan materi, harta semata, kata orang teologi kemakmuran ya, kedudukan dan lain sebagainya yang dengan mudah bisa didapatkan lewat ajaran ini ya. Itu disukai benar karena ini cita-cita manusia katanya, keinginan manusia katanya. Atau lebih menyukai ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Tuhan, tapi nggak ada sebenarnya diajarkan dalam firman Tuhan, nggak ada ditulis dalam Alkitab, bahkan bisa juga bertentangan dengan firman Tuhan ya. Ini dan sebagainya. Ini sebenarnya ada penyesatan dari si iblis ya, si jahat. Tapi banyak juga orang yang menggemarinya. Ya, itu repotnya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita agar kita ini perlu berwaspada, karena memang inilah salah satu cara dari setan untuk menyesatkan kita. Ini juga tanda bahwa kita sudah masuk di zaman akhir. Mari kita lihat 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Ya, ini tanda bagi kita, pertanda. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian, secara demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka lah jalan kebenaran akan dihujat. Nah ini adalah sudah diajarkan firman Tuhan.
Kita baca lagi peringatan dari firman Tuhan di Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi apa tujuannya? Menyesatkan bahkan orang-orang pilihan juga. Nah, itu katanya dengan jelas sekali, ya. Karena itu kita perlu berwaspada, berhati-hati dalam hal ini, ya. Jangan sampai kita disesatkan oleh si jahat. Si jahat kalau tidak bisa menyerang langsung, maka dia menggunakan cara lain, serangan tidak langsung, dengan antara lain dengan cara menyesatkan. Jadi artinya si jahat mencuri perhatian kita, lalu kemudian menyesatkan kita agar kita melenceng dari kebenaran itu. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran itu. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, agar kita bisa mewaspadainya, kita perlu tahu akan cara si jahat menyesatkan orang-orang percaya, ya. Jika kita bisa sadar, jika itu bisa waspada bahwa dia sedang ngerjain kita, jadi kita bisa melawannya dengan baik berdasarkan firman Tuhan. Lalu cara apa aja yang sering dipakainya oleh si jahat? Antara lain yang sering dipakainya, yang pertama, dengan membawa kita pada pemahaman bahwa segala sesuatu itu harus bisa diterima atau diukur dengan logika manusia. Kalau menurut manusia gak masuk akal, berarti gak benar semua katanya. Bagaimana dengan Tuhan bangkitkan orang mati? Kan tidak mungkin orang mati sudah mati dibangkitkan, tapi Tuhan bisa membangkitkan karena Tuhan Maha Kuasa. Bagi Tuhan dari barang mustahil. Tapi secara akal logika manusia kan enggak. Berarti kalau mengikuti ini terpengaruh, disesatkan dengan pemahaman begini, kita nggak percaya akan kuasa Tuhan, ya. Mereka mengarahkan orang-orang yang bisa sesatkan agar kalau tidak masuk akal manusia, tidak masuk di akal manusia, tidak masuk di logika manusia, jangan percaya. Walaupun Alkitab menulis demikian katanya. Jadi patokannya cuma logika manusia. Pada logika manusia terbatas saja. Paling-paling katanya ini Alkitab ini simbolik aja katanya. Soalnya simbolik, bukan yang beneran, ya. Misalnya pengangkatan, rapture, wah itu simbolik saja. Yerusalem baru simbolik saja, ya. Surga neraka simbolik saja, ya, katanya. Semuanya ada di dunia kok, hidup kita di dunia. Padahal Tuhan jauh di atas logika manusia. Dan iman bukan bicara tentang logika manusia saja loh. Maka Paulus berkata, segala pikiranku aku taklukkan di dalam Kristus. Logikaku juga aku taklukkan dalam Kristus, kata Paulus. Jadi bukan itu yang diikuti, bukan itu tolak ukurnya. Firman Tuhan adalah kebenaran, dan ini adalah ukuran bagi kita. Saya lagi ukuran kita adalah firman Tuhan, bukan sekedar logika kita saja. Betapapun kita merasa pintarnya luar biasa. Itu yang pertama. Ditanamkan pemahaman seperti ini. Jadi Kristen logika namanya itu, ya. Bukan Kristen beriman, bukan orang berlogika katanya. Logikanya logika manusia, bukan logika iman. Yang kedua, dengan cara apa lagi? Dengan menanamkan pada diri kita supaya mengukur segalanya, menilai segalanya dengan atau ukurannya dari perasaan dan pengalaman kita sendiri. Itu yang kita jadikan ukuran. Bukan kebenaran yang kita jadikan ukurannya, tapi pengalaman perasaan kita sendiri. Kalau kita menganggap perasaan kita, apa yang kita rasa, itulah kebenaran, wah payah dong. Karena perasaan kita bisa berubah-ubah. Makanya Alkitab menyuruh kita untuk mengenakan atau memakai pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Bukan pikiran sendiri saja, bukan perasaan sendiri saja. Apalagi kalau orang sering terbawa perasaan, kan baper terus dia. Apakah kebenaran diukur dengan baper? Ya tidak bisa juga kan. Pengalaman pribadi bukanlah doktrin, bukan satu-satunya yang paling benar. Itu hanya salah satu cara yang Tuhan pakai dalam diri kita sebagai pengalaman kita jadikan pengalaman. Tapi itu tidak bisa kita katakan sebagai satu-satunya cara, gitu ya. Tidak bisa kita menyembuhkan orang satu kali. Misalnya pakai minum air teh, lalu lain kali kalau tidak ada air teh tidak bisa sembuh orang itu. Lah gimana? Atau bisa kalau mau sembuh ini minum air sirup. Kebetulan mungkin Tuhan bicara pada kita, minum air sirup maka kamu sembuh. Kebetulan mungkin loh ya, bukan pasti.
Kita minum air sirup, kita sembuh bukan karena air sirupnya, karena beriman mengikuti perintah Tuhan. Tapi kalau kita pakai sebagai doktrin, kalau kita mendoakan orang supaya sembuh, harus minum sirup. Kalau tidak minum sirup, wah tidak sembuh. Pada sakitnya kencing manis 500, diminumi sirup naik lagi kencing manisnya, gimana bisa sembuh gitu loh. Jangan terpaku ya. Atau misalnya kalau mau sembuh harus dibaptis di Sungai Yordan. Kalau baptis di Sungai Yordan nggak bisa sembuh, wah repot juga itu. Kalau orang tidak punya duit ke Israel gimana itu? Jadi artinya janganlah kita mematoki sesuatu hanya berdasarkan pengalaman kita sendiri ya, perasaan kita sendiri saja. Lama-lama kita mulai melenceng dari Alkitabiah. Pikiran kita sendiri. Contohnya siapa? Naaman. Waktu mau sembuh dari kusta, dia punya pikiran, Nabi Elisa keluar, manggil-manggil nama Tuhannya, putar-putarkan tangan di atas penyakitnya, dia sembuh. Tapi Tuhan punya cara sendiri, sembuhkan cara lain. Mandi, berendam di Sungai Yordan 7 kali. Nah, jadi beda ya. Itu yang kedua. Jadi jangan pikiran, perasaan, pengalaman kita yang jadi patokan. Mungkin itu satu kali pernah terjadi, tapi ingatlah Tuhan bisa bekerja dengan 1001 macam cara sesuai dengan maunya dan rencana Tuhan. Ya, yang ketiga, apalagi yang digunakannya dengan membuat kita mencampur adukan firman Tuhan dengan kebiasaan-kebiasaan berbau mistik, berbau tahayul dan lain sebagainya, ya, dicampur adukan dengan apa-apa yang dari mana dari dunia ini, ya, itu juga akan jadi akibatnya jadilah sinkretisme, dicampur adukan. Misalnya memang ditulis Alkitab pada waktu itu dibaptis turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Tapi bukan berarti kalau lihat burung merpati, adu merpati, burung mati dalam sangkar, Roh Kudus aku sangkarin, ya nggak bener juga ya. Memang pada waktu hari Pentakosta di Yerusalem turunlah lidah-lidah api. Tapi bukan berarti semua api adalah Roh Kudus. Gimana dengan api yang bakar pom bensin? Apakah juga Roh Kudus? Api yang bakar rumah-rumah orang, apakah itu api Roh Kudus? Api neraka, apakah itu api Roh Kudus? Kan tidak bisa juga. Jangan dicampur adukan ya. Tidak bisa ya. Itu menjadi sinkretisme. Jadi kita harus berhati-hati ya. Mari kita baca. Apalagi mungkin, oh hari ini hari baik, hari itu hari jahat, hari itu hari sial, hari ini hari beruntung, hari ini hari berkat. Wah, hati-hati ya. Galatia 4 ayat 10 sampai 11 mengingatkan pada kita. Atau mulai 9 dan 10 sampai 11. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sudah kamu dikenal Allah. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa-masa tetap bertahun-tahun dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ini hari baik, ini hari sial, ini hari duit, ini hari celaka, ini bulan baik, ini bulan tidak baik. Waduh, macam-macam. Hati-hati ya. Ya, jangan terpengaruh dengan demikian. Itu yang keempat, yang ketiga, sorry. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir yang mau saya sampaikan, dengan menjadikan keberhasilan, sukses secara materi dan lain sebagainya yang enak-enak sebagai manusia sebagai inti dari ajaran firman Tuhan, inti dari pengajaran kita. Bukan. Kenapa kamu ikut Yesus? Supaya aku kaya, supaya aku terkenal, supaya aku sukses. Nah, itu bukan itu. Kita ikut Yesus karena Tuhan menebus dosa kita. Kita dijanjikan keselamatan. Kita mau mendapatkan keselamatan itu, bukan mendapatkan berkatnya, bukan mendapatkan suksesnya, bukan mendapatkan keberhasilannya, bukan. Walaupun itu bisa Tuhan berikan pada kita sebagai bonusnya. Firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa kebenaran itu? Yesus Kristus. Maka semuanya yang enak-enak itu akan datang kepadamu sepanjang kamu mampu menerimanya menurut pandangan Tuhan. Ya, misalnya mencari atau menjadikan pemahaman kita bahwa kekristenan adalah membuat kita pasti jadi kaya raya, walau nggak pernah berdoa. Nah, repot ini, nggak pernah ibadah. Sekali selamat, tetap selamat. Ya. Pasti ikut dalam rapture, ya, tidak perlu berjuang segala macam. Pasti jadi pengen Kristus, tidak perlu persiapan diri, ya. Pasti dipakai Tuhan luar biasa.
pasti memerintah bersama Tuhan, dan lain sebagainya. Semua serba pasti. Nah, ini hati-hati, karena semua tidak serba pasti, semua ada persyaratannya menurut firman Tuhan. Ya, kita perlu tahu. Maka kesimpulannya apa kalau gitu? Orang percaya, hati-hati, jangan terubahkan menjadi orang oportunis, ya, seperti si pungguk merindukan bulan, dan akhirnya barulah kemudian akan kecewa karena ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, ya, tidak sesuai dengan apa yang dirindukannya, tidak sesuai apa yang dikejar-kejarnya. Jadi berwaspadalah. Tujuan si jahat ini buat apa? Supaya kita kecewa pada Tuhan. Aku sudah ngiring Tuhan loh. Sebenarnya bukan ngiring Tuhan, tapi nunggu apa yang bisa jatuh dari berubahnya Tuhan itu. Kalau nggak dapat juga gimana? Ya kecewa. Kalau itu percuma aku ngiring Tuhan. Nah, akhirnya gampang undur dari Tuhan. Si iblis akan, percuma kamu, nggak usah ikut Tuhan, nggak usah ikut Tuhan, sudah keluar aja. Nah, itu tujuan si jahat. Berwaspadalah, ya. Walaupun ngiring Tuhan itu dengan sungguhnya, itu harus bayar harga. Kadang-kadang bisa dibenci banyak orang, kadang-kadang bisa dikucilkan, kadang-kadang bisa dianiaya dan lain sebagainya daripada gereja mula-mula. Makanya visi kita adalah belilah kebenaran itu. Artinya apa? Beli itu bayar harganya dan jangan menjualnya. Bukan terima atau ambillah, bukan. Atau juga jangan milikilah, bukan, tapi belilah. Kalau ada kata belilah di Amsal 23 ayat 23 itu menunjukkan kita harus bayar harga. Jadi kita berhati-hati, perlu berwaspada terhadap penyesatan si iblis, si jahat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang mengenai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini, saya sampai katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Haleluya. Waktuku susah dan menderita, Yesus lah yang ku seru. Waktuku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus Kau Tuhan, ditinggikan sampai
damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus